Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sita Pratnyani dengan NIM 22 Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombol 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemaparan materi dari soal-soal ujian tengah semester Agama Hindu yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, yaitu cara menerapkan dan mengembangkan kasih dengan mengikuti jalan kebenaran. Cara menerapkan kasih berlandaskan kebenaran menurut ajaran agama Hindu ialah melalui ajaran Trihitakarana, yakni 3 penyebab kebahagiaan di dunia. Dengan mengikuti ajaran ini, kita dapat menerapkannya dengan: pertama, selalu menghaturkan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada beliau. Yang kedua, menghormati dan mengasihi antar umat manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang ketiga, melindungi dan menjaga alam semesta beserta isinya, seperti memelihara tumbuhan, tidak membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk bukti kasih sayang kita kepada bumi. Untuk jawaban nomor 2, yaitu pengulangan pengucapan mantra. Mantra yang diucapkan secara berulang-ulang diyakini dapat membantu kita untuk lebih rileks, tenang, dan mengontrol seluruh emosi dalam pikiran kita menjadi satu titik pusat. Biasanya, pengulangan pengucapan mantra ini dibarengi dengan pola pernafasan yang teratur, yang lebih membantu kita untuk lebih tenang. Polanya hampir sama dengan meditasi. Untuk jawaban nomor 3 itu pengalaman hidup saya, yang saya sandingkan dengan karma pala. Sewaktu saya masih berumur 8 tahun, saya pernah mematahkan keran di tempat cuci piring hingga bocor. Saya meninggalkannya karena takut dimarahi. Alhasil, ketika ditanya oleh orang tua pun, saya tidak mengakui perbuatan saya. Namun, perasaan bersalah setelah berbohong terus menghantui saya. Ketika saya hendak mencuci tangan, air yang bocor akhirnya terciprat hingga membasahi wajah dan bagian atas tubuh saya. Akhirnya, saya menangis dan mengakui semua perbuatan saya pada orang tua saya. Sejak saat itu, saya selalu mengaku jika telah berbuat suatu kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk jawaban nomor 4, yaitu tahap-tahap dalam melakukan meditasi. Yang pertama, yaitu membersihkan badan, terutama pikiran kita, sebelum melakukan meditasi, dengan tujuan agar kita bisa terfokus dan tetap segar serta tenang. Yang kedua, duduk secara tegak dan benar di tempat yang nyaman bagi kita untuk lebih memudahkan kita dalam mencari ketenangan dan kedamaian batin ketika melakukan meditasi. Posisi duduk yang baik dipercaya dapat membantu proses pernafasan berjalan lebih baik. Setelah itu, kita dapat memejamkan mata kita agar tubuh kita lebih rileks. Letakkan tangan juga di pangkuan untuk lebih membantu kita untuk menetralkan pernafasan kita. Yang keempat, ucapkan mantra secara berulang-ulang yang diyakini dapat membantu kita lebih rileks dan pikiran kita dapat terpusat. Untuk jawaban nomor 5, pentingnya melakukan yoga asana yaitu sebab dengan melakukan yoga asana dipercaya dapat membantu kita secara fisik dan kejiwaan dalam mengurangi racun dan pemulihan dari segala rasa sakit kita. Yang keenam, hubungan antara yoga surya namaskar dengan kesah pranayama ialah untuk membantu kita dalam melatih pengaturan nafas ketika melakukan yoga tersebut. Salah satu pranayama yang cocok dilakukan ialah Biantar Pranayama yang dapat membantu kita dalam mengatur pernapasan. Adapun rangkaian yoga surya namaskar yaitu yoga surya namaskar merupakan salah satu yoga yang bertujuan untuk menghormati matahari sebagai pusat tata surya. Yoga ini dilaksanakan dengan melakukan meditasi, pranayama dan pemusatan pikiran, serta mengikuti gerakan-gerakan yoga surya namaskar yang telah dianjurkan. Untuk selanjutnya yaitu jawaban nomor 7, mengenai Wiyapi Wiyapaka Nirwikara.
Tuhan berada di mana-mana, bahkan Beliau berada di dalam hati kita. Kita dapat melihat, tetapi kita dapat merasakannya. Tanpa Atman yang diberikan oleh Beliau, kita tidak dapat melangsungkan kehidupan ini. Melalui ajarannya pula, kita dapat memiliki perilaku yang baik ataupun buruk dalam melakukan apapun, tergantung bagaimana kita bersikap dan bertingkah laku. Yang terakhir, hal-hal kecil yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengaturkan bakti dengan tulus ikhlas. Yang kedua, selalu menjaga toleransi dan rasa hormat antar umat manusia. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.